Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita sudah ada di tanggal 30 Desember tahun 2020, 2 hari sebelum tahun 2020 ini berakhir, dan kita akan segera masuk di tahun yang baru. Sebelum kita dengar renungan hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat dan jadi bekal dalam perjalanan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita untuk hari ini, 30 Desember tahun 2020 dengan judul, Surga dimulai di dalam jiwa. Surga dimulai di dalam jiwa. Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Surga berawal di dalam jiwa, dan ketika pikiran surgawi meningkat, Kristus semakin dihargai dan akhirnya menjadi yang terutama di antara 10.000, seorang yang sama sekali menyenangkan. Tetapi karena iblis diizinkan untuk mengendalikan pikiran, sifat-sifatnya menjadi bagian dari karakter orang yang dikendalikan, dan orang-orang berdosa melatih diri mereka sendiri ke dalam lebih banyak lagi kefasikan. Jika kita mau melihat surga, kita harus memiliki surga di bawah. Kita harus memiliki surga untuk masuk surga. Kita harus memiliki surga di dalam keluarga kita. Melalui Kristus terus-menerus mendekati Allah. Kristus adalah pusat daya tarik yang besar, dan anak-anak Allah bersembunyi di dalam Kristus, bertemu dengan Allah, dan ada dalam makhluk ilahi. Doa adalah kehidupan jiwa. Itu memberi makan pada Kristus, itu memalingkan wajah kita sepenuhnya menuju matahari kebenaran. Saat kita mengarahkan wajah kita ke arahnya, Dia mengarahkan wajahnya ke arah kita. Dia rindu memberi kita rahmat ilahi, dan ketika kita mendekat kepada Allah dengan keyakinan penuh iman, konsep spiritual kita dipercepat. Kita tidak kemudian berjalan dalam kebutaan, meratapi kemandulan rohani kita, karena dengan pencarian firman Allah yang tekun dan penuh doa, kita menerapkan janji-janjinya yang kaya kepada jiwa kita. Para malaikat mendekat ke sisi kita, dan musuh dengan berbagai perangkatnya terdorong mundur. Doa adalah kekuatan jiwa, namun pelaksanaan ini sayangnya disia-siakan. Dengan doa yang sederhana, sungguh-sungguh menyesal, pikiran surgawi akan sangat meningkat. Tidak ada cara anugerah lain yang dapat diintegrasikan, dan kesehatan jiwa harus dilestarikan. Doa membawa jiwa ke dalam kontak langsung dengan sumber kehidupan, dan memperkuat urat rohani dan otot dari pengalaman kerohanian kita, karena kita hidup oleh iman, melihat Dia yang tidak kelihatan, dengan mengabaikan pelaksanaan doa atau terlibat dalam doa secara tidak tetap. Kadang-kadang karena dianggap nyaman, maka Anda kehilangan hubungan Anda dengan Tuhan. Kehidupan Kristen menjadi kering, dan kemampuan rohani tidak memiliki vitalitas. Pengalaman religius tidak memiliki kesehatan dan kekuatan. Ada kecenderungan yang berkembang untuk menggantikan tulisan manusia dan ucapan untuk firman Allah. Ini adalah anugerah Allah semata yang dapat menghidupkan dan menyegarkan jiwa. Kata-kata nubuat yang sangat berharga diungkapkan kepada mereka yang menjadi pencari kebenaran, kekayaan kasih karunia Kristus. Demikian saudara, bahwa kalau kita mau masuk surga, kata firman Tuhan kita hari ini, harus ada surga di dalam jiwa kita. Bagaimana caranya? Adalah kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Tidak boleh mengasihi Allah dengan
terpaksa. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Tidak hanya itu, tetapi dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi. Dengan demikian, maka surga tercipta di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Bahwa sebelum pun kita masuk surga, surga telah tercipta melalui diri kita. Tadi disinggung juga bahwa surga harus tercipta melalui kehidupan rumah tangga, melalui kehidupan bersosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, maka yang paling penting adalah harus terpancar Yesus dari kehidupan kita. Demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk menciptakan surga di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa khusus untuk permohonan doa dari Ibu Adelaida Palege. Tuhan memberkati keluarga Palege Madelu, keluarga Utomo, Erubun, Maripadang, Batunan, dan juga Tepi, dan juga anak-anak, cucu-cucu semuanya. Tuhan memberkati dalam mengakhiri tahun 2020 sehingga berkat Allah dicurahkan untuk di tahun yang baru. Hamba juga berdoa untuk Ida Madelu yang juga mengikuti pekabaran setiap hari. Tuhan memberkati. Juga Martin Meigar, juga Sam Bisai, Tuhan memberkati. Biarlah dalam setiap rencana kehidupan lewat firman Tuhan yang didengar tiap pagi dapat menolong, memberikan kekuatan selalu. Begitu pula dengan Ibu Esther Afasedanya. Tuhan juga pelihara Ibu di dalam segala kebaikan yang Tuhan izinkan dia lakukan dengan membagikan firman Tuhan kepada pendengar di mana saja berada. Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.